Dan kita tanya sama karyawan, ini gimana kalau misalnya kita tutup, teman-teman gimana gitu. Mereka pada bilang, jangan dong Pak, katanya. Jangan dong Bu, kalau misalnya tutup kita mau hidup dari mana gitu. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saya pernah bertemu dengan seorang pengusaha. Beliau mengatakan bahwa untuk menguasai sebuah usaha atau bidang usaha, dia memerlukan 10.000 jam untuk bekerja dan berusaha. Nah, sekarang saya sedang berada di sebuah UMKM, pabrik dimsum. Di sini dibuat beraneka dimsum yang sudah dipasarkan ke beberapa kota di Jawa dan Sumatera. Seperti apa kisah dan ceritanya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Yang belum subscribe, subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya yang menginspirasi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh, owner dari pabrik dimsum, dan ini istri saya. Septian Aldila. Kami di sini mulai usaha dimsum itu sejak tahun 2016. Jadi awalnya kami itu jualan dari bazar ke bazar. Jadi pedagang keliling dan kita berpindah-pindah terus. Itu awalnya memang jualan Thai tea dulu. Setelah itu kita cari pasangan buat Thai tea ini, yaitu dimsum, dan animo dari pembeli lumayan besar, cukup banyak. Dan akhirnya kami produksi dimsum sampai saat ini. Dan itu perjalanannya cukup panjang. Jadi dari tahun 2016 itu, dari mulai coba-coba resep dan produksi juga masih ya skala rumahan, masih kecil. Yang kami pakai cuma buat jualan kami di bazar-bazar sendiri. Jadi waktu saya memutuskan berhenti kerja di bank, kami masih belum tahu mau ngapain sebenarnya. Jadi hampir sebulan itu kita lakuin riset, apa sih kira-kira produk yang bisa, ya intinya sebenarnya kita cari cara gimana menghasilkan uang tanpa kerja di bank, di tempat kerja dulu. Jadi kita lakuin riset, waktu itu lagi hype Thai tea ya Bun ya, lagi hype Thai tea, dan kita coba, tapi masih belum terlalu banyak Thai tea-nya. Jadi kita coba buat bikin Thai tea, waktu itu di Bandung. Jadi selama berapa hari itu kita coba bikin, jadi sampai puluhan gelas dengan cara yang berbeda, dengan bahan-bahan yang berbeda. Itu kita coba satu persatu, dan akhirnya ada nih yang mendekati rasa yang kita pengen, yang ideal menurut kita. Cuma masih belum ideal juga sebenarnya. Waktu itu istri saya bilang, ya udah coba aja dulu, jualan dulu. Nanti kita juga dapat masukan dari pembeli gimana rasanya yang cocok. Akhirnya kita cobalah jualan di bazar hari Jumat waktu itu. Jadi orang-orang kantor mau istirahat sholat Jumat, itu kita jualan. Dan karena kita belum tahu nih gimana pasarnya bazar itu, waktu itu sempat agak down juga nih, kok belum ada yang beli sebelum Jumatan. Jadi pas Jumatan saya ya berdoa, ya Allah, saya nggak mau balik lagi ke tempat kerja saya yang lama, saya nggak mau kerja di bidang itu lagi, tolong mudahkan jalan saya. Dan alhamdulillah sehabis Jumatan itu istri saya yang jaga, itu habis gitu yang kita bawa ke bazar itu. Jadi disitulah kita mulai coba terus jualan di bazar, dan akhirnya animonya lumayan bagus. Thai tea kita diterima, dan itu banyak dipakai sama kantor-kantor buat acara-acara, maupun kalau ada anaknya yang nikahan dan acara-acara keluarga gitu. Akhirnya kita berpikir nih, apa sih temennya yang pas nih buat minuman ini. Akhirnya kita coba dimsum, dan nggak sekali
kita coba langsung jadi gitu. Jadi udah banyak nih kita coba, itu ayamnya udah banyak yang kebuang juga, dan macam-macam lah kita coba resepnya, dan akhirnya dengan proses panjang kita ketemulah formulanya yang pas dimsum ini seperti apa, yang kita sesuaikan juga dengan masukan-masukan dari customer kita. Waktu itu kita masih jualan di depan emperan toko, selain bazar-bazar itu kita jualan di depan ruko orang. Jadi setiap hari Sabtu Minggu ya Bun, Sabtu Minggu kita jualan di depan ruko, dan ya lumayan rame, dan akhirnya ada momennya orangnya itu yang sewa di ruko itu dia mau over kontrak dan nawarinnya ke kita. Jadi kita masuk ke sana, akhirnya mulai coba pelan-pelan kita bikinlah kayak semacam kafe gitu. Dan itu modal awalnya juga nggak besar karena kita memang merintisnya pelan-pelan. Jadi awalnya beli bootnya dulu, lalu meja itu kita beli satu persatu sama kursinya gitu. Jadi ya kondisinya nggak gampang gitu buat kita jalanin, dan kita ya bismillah aja. Kita terus berusaha aja. Dan alhamdulillah kafenya juga lumayan rame lah. Sampai datang, dan kita di situ masih produksi dimsum. Di situ kita bikin kebab, ada roti john juga, dan termasuk Thai tea-nya juga masih ada pas di kafe itu. Akhirnya sampai nih pandemi. Jadi pas pandemi itu kita langsung switch ya. Waktu itu saya tanya ke karyawan, karena kondisinya kafe kita itu omsetnya tinggal 1/4 dari yang biasa. Jadi kalau buat gaji 5 orang karyawan itu nggak sanggup lagi gitu. Karena kan Depok kasus pertama COVID, dan langsung begitu Maret itu langsung drop itu jualan, karena orang masih shock dan nggak mau keluar dulu gitu kan, masih takut keluar. Dan kita tanya sama karyawan, ini gimana kalau misalnya kita tutup, teman-teman gimana gitu. Mereka pada bilang, jangan dong Pak, katanya, jangan dong Bu, kalau misalnya tutup kita mau hidup dari mana gitu. Awalnya suami saya kerja dengan maksudnya mungkin gajinya besar ya saat itu, bisa dibilang cukup besar, dan perjalanan karirnya itu lumayan cepat gitu. Tapi mungkin di dalam hatinya tidak ditemukan kenyamanan seperti itu. Akhirnya semuanya sih intinya memang atas jalan Allah ya. Saat itu suami saya memutuskan untuk resign tanpa tahu mau ngapain. 2000 berapa ya? 2015. Bekerja dari tahun 2011 ya? Iya, paling cuma sekitar 5 tahun, dan karirnya cukup cepat Pak. Jadi awal masuk langsung udah mau jadi pimpinan cabang waktu itu gitu. Tapi rasanya mungkin bukan itu hatinya yang dicari gitu. Jadi saat itu suami saya merasa tidak nyaman, dan saya juga melihatnya tidak nyaman. Akhirnya saya sarankan ya udahlah gitu, kita usaha aja atau ngapain. Waktu itu juga kondisinya saya udah nggak kerja Pak. Saya di bagian periklanan Pak, media planner gitu, handle brand tertentu gitu, jadi buat promosi. Lalu setelah itu memang kita coba-coba cari pasar gitu kan Pak. Dulu kita jadi konsumen, sekarang kita pengen jadi penjual kan. Makanya kita mana sih pasar yang dulu kita belanja. Nah itu yang terdekat adalah bazar, dan yang simpel itu bazar. Makanya awalnya kita jual di bazar gitu. Lalu dan produknya itu sendiri kita baru bisa nentuin setelah 1 bulan ya gitu. Kira-kira mana sih yang kayaknya ini akan hype, terus ini kayaknya mungkin mudah diaplikasikan, kita bisa dengan cepat make money gitulah, setidaknya untuk bertahan hidup saat itu gitulah. Modalnya dengan modal terbatas gitulah ya.
Lalu kepikiranlah itu Thai tea gitu. Jadi kita bikin, dikemas dalam botol, lalu kita bawa, dibikin di Bandung, dibekukan di Bandung, dijual di Jakarta waktu itu gitu. Jadi dulu kami tinggal di Kalibata, di seberang itu ada Kementerian Kemendes. Ada bazar di situ, suami saya Jumatan, saya jualan Pak. Karena memang kok dari sebelum Jumatan tuh sepi banget. Ternyata ya memang belum pada turun. Nah pas ini mungkin ada kekhawatiran nih di suami saya. Pas Jumatan dia bilang, aduh gimana lah ini ya, mungkin apakah memang nggak cocok saya jualan, mungkin ada kepikiran gitu. Hari pertama. Kira-kira waktu itu saya bawa 75 atau 100. Ya 100 ya. Lalu ya dengan berbagai varian gitu, kita juga coba market research, maksudnya tuh 2 ya kalau nggak salah, green tea, Thai tea gitu ya, mana yang lebih best seller gitu kan. Nah kita coba-coba semua, dari coba-coba gitu. Ya udah alhamdulillah ternyata yang dikhawatirkan mungkin juga atas doanya juga gitu kan, atas izin Allah juga, akhirnya ya akhirnya habis di Thai tea itu gitu kan. Nah ya udah perjalanannya lika-liku, selalu ada masalah, selalu ada kendala gitu Pak. Dan ya udah kita coba fokus aja bahwa memang ini yang memang jalan yang kita pilih gitu loh, kita mau usaha gitu. Kita sudah tidak mencari lagi uang mungkin ya Pak, tapi kita pengen cari keberkahan lah ibaratnya kayak gitu. Jadi ya udah berjalan dari bazar ke bazar dengan ya macam-macam Pak. Ada tangan saya kadang kebakar, kadang kita nggak tidur jalan, tidur di mobil, ngangkat freezer. Intinya kan anak masih kecil dibawa-bawa gitu kan. Jadi kalau yang saya pelajari dari situ, jalaninnya dengan bahagia waktu itu. Jadi walaupun gaji di bank dulu besar, tapi kita ngerasa nggak keberkahannya kurang. Jadi begitu pas kita jualan, Bapak bisa bayangin Pak, saya dulu pas kerja itu pintu mobil pun saya nggak buka. Jadi ada yang dibukain pintunya. ngebukain pintu. Nah ini pas saya jualan itu saya harus ngangkatin semuanya, termasuk freezer apa itu saya angkat sendiri. Alhamdulillah kalau gengsi saya udah nggak ada Pak, udah hancur gengsinya Pak. Jadi waktu itu kita ngejalaninnya yang penting ya udah kita bahagia gitu. Bahagia itu nggak harus kita dapat dengan materi. Jadi ada cara-cara tertentu yang bisa bikin kita bisa lebih bahagia gitu. Kayak misalnya waktu saya jualan itu saya bisa bawa anak saya, bisa bawa istri saya, ya bisa lebih dekat sama anak. Biasanya waktu kerja itu saya paling cepat saya jam 10 malam baru pulang. Dan ya kita nggak tahu keadaan di rumah, pagi-pagi udah berangkat lagi. Dengan rutinitas seperti itu kita nggak tahu apa yang terjadi di rumah. Ya benar-benar kayak anak tuh tiba-tiba udah gede aja gitu. Dan kebahagiaan itu saya temuin waktu saya justru pas udah berhenti kerja dengan berjualan, apalagi pas yang udah buka kafe itu kita bisa berbuat lebih lagi buat. Jadi kayak dulu kita pernah bikin Pak di kafe itu ngaji gratis ya benar. Itu lupa. Jadi kita bikin ngaji gratis buat anak-anak Pak. Jadi sekalian nih anak saya dan anak-anak yang ada di sekitar situ kita ajak buat ngaji Setiap sore jam 4. dan itu tanpa ada tujuan tertentu. Kalau dibilang buat jualan, justru kita malah sering bagi-bagi makanan buat anak-anak itu gitu. Ya biar apa? Biar mereka semakin jadi ya pengen tahu ngaji itu seru gitu dan belajar tentang agama itu seru gitu. Alhamdulillah kalau teman-teman dekat ya ada yang mendukung dan segini Pak.
Jadi banyak teman-teman saya dulu sebenarnya yang pengen usaha, mereka pengen berhenti kerja di bank. Cuma habis berhenti kerja ini mau ngapain? Terus takut beban saya udah banyak, ada tanggungan. Dan itu yang saya coba jawab ke teman-teman ini. Saya juga punya tanggungan, saya juga punya beban, dan insya Allah kalau kita berusaha itu ada jalannya. Rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari tempat kita kerja. Jadi ya udah, kita berani aja tekadin, ya pasang tekad yang bulat aja. Kerja itu kita nih suka jajan, jadi itu karena bawaannya mungkin dulu ya duniawi, dan kita tuh nyari kebahagiaan tuh tiap weekend kita harus keluar, kita cobain tempat-tempat makan yang baru pokoknya. Dan ya awal tahu dimsum tuh dari situ kan, kita cobain dari Chinese food yang baru, dan ada dimsum all you can eat juga dulu. Jadi kita coba, ini boleh juga nih, bisa dikembangin dan sesuai dengan selera orang Indonesia gitu kan. Selain itu juga di bazar juga ada sih Pak. Jadi memang misalnya gini sih, saya simpelnya waktu itu mungkin saat itu saya kepikiran pas jualan Thai tea, ini kok mulai loyo ya, mulai apa gitu. Saya pengen attract konsumen, jadi jangan karena Thai tea aja gitu, ada makanan lain. Nah kepikirannya temennya minuman Thai tea apa sih gitu, dan ternyata dimsum juga cocok. Nah ya itu memang referensinya adalah tempat-tempat makan yang suka diajak sama suami saya kayak gitu. Dan itu juga dimsum ini kita juga bingung Pak, maksudnya gimana cara bikinnya, nggak ngerti gitu loh. Oke, ini dari ayam, oke ini bentuknya kayak gini, tapi saya nggak tahu gimana bikinnya gitu loh. Nggak sesimpel bikin Thai tea Pak. Kalau Thai tea kan cuman ya, dan ya pasti belajar juga lah dari Mbak Google. Jadi ya udah belajar, research, coba ini, coba itu, produksi dalam jumlah kecil, murni belajar dari referensi dan orang yang berpengalaman gitu. Jadi kita coba misalnya pakai tepung ini, tepung itu gitu, terus udah gitu proses ini, proses itu, karena kan semuanya ada aturannya ya Pak. Maksudnya pertama harus bekukah atau disimpan di manakah, yang kayak gitu-gitu tuh kita memang cari tahu dari orang yang berpengalaman gitu. Basic kita bukan. Ya karena basicnya bukan makanan. Sampai ya udah lossnya bisa, sekolahnya lama lah Pak, sekolahnya lama, biayanya banyak. Dan bisa sampai sekarang pun kita masih terus sekolah. Belajar. Masih sekolah Pak, belum lulus. Jadi ya udah kayak gitu sih basicnya, sampai akhirnya marketnya yang awalnya cuman bazar pindah ke ruko, lalu kita perlu memperluas jaringan, itu lagi yang kita pikirkan untuk memperbesar pasar. Nah itu juga yang sedang kami pelajari saat ini. Pak, walaupun tadinya di bank, terus latar belakang pendidikan kami juga MBA, waktu kita jualan itu kita ngerasanya bahwa ya udah nggak kepake sebenarnya, nggak kepake Pak. Jadi pasar itu kayak hutan belantara buat kita, apalagi bazar, ya benar, beda karakter. Dan kita belajar memang di situ, kita pahami karakternya gimana dari awal. Jadi bazar itu tipikal pasarnya kayak gimana, ternyata dia harus. Jadi ibaratnya kalau kita di kantor itu ternyata jualannya cuma sejam. Gimana caranya kita sejam itu ngabisin produk yang kita jual gitu, yang kita bawa ini. Di situ ya lama-lama harus berpikir cepat, karena kalau begitu kita nggak jualan, uang sewanya mahal. Jadi memang keputusan-keputusan itu
harus kita ambil cepet pas di bazar. Kemudian kita belajar lagi nih, next stepnya kan kita punya cafe, itu beda lagi. Jadi cara managing orang-orangnya itu beda gitu. Terus gimana service? Nah, waktu yang bisa saya pakai di cafe itu, waktu itu ya kayak standar pelayanan seperti itu, mirip sama di tempat saya kerja dulu di bank. Standar pelayanannya kita bakukan, gimana diajarin orang-orangnya bisa melayani customer itu dengan baik gitu, pengunjung-pengunjungnya, ya kan? Terus sekarang di produksi itu beda lagi, Pak. Gimana apalagi banyaknya online, kita nggak interaksi sama orang secara langsung tapi melalui chat. Gimana caranya supaya chatnya itu bukan seperti penjual dan pembeli. Jadi sekarang yang bedain pabrik dimsum mungkin itu. Jadi kita bikin di customer service kita ini lagi ditingkatkan ke arahnya seperti itu. Jadi kita bikin pelanggan ini seperti pacar. Gimana caranya berkomunikasi dengan pacar sehingga bisa saling mengerti. Mungkin dengan pasangan gitu ya. Dengan pasangan, apa istri apa pacar gitu. Komunikasinya harus lebih interaktif dan lebih dekat. Bahkan ya yang nggak diduga-duga oleh customer gitu. Jadi orang awalnya mungkin mengharapkan balasan chat itu cepat. Tapi kalau sekarang kita udah arahnya bukan cuma cepat, tapi kita harus bisa berinteraksi lebih ke customer kita. Ngangenin dan ada gombalannya. Jadi boleh dicoba nanti di chat ke customer service kita. Jadi ada chat-chatnya yang ya walaupun tetap ada batasnya, cuma caranya lebih ya dibikin kayak chat ke pasangannya, dan kalau bisa memberikan vibe positif ke customer kita gitu. Basicnya udah kita pelajarin di sekolah. Intinya kan pas kuliah itu terutama ya Pak. Tapi mengerti, paham itu belum tentu kalau nggak kita pengalaman. Jadi ilmu itu nggak akan ada apa-apanya tanpa praktek. Intinya kan gitu ya Pak. Terus mungkin kita belajar target market kayak gitu-gitu. Nah lebih ke situ sih. Jadi untuk awalnya kita bergerak sesuai dengan target market kita gitu. Jadi pertama tentuin dulu target marketnya mau ke siapa nih gitu. Kalau namanya pabrik dimsum, sementara ini target market kita adalah reseller. Jadi ya udah kita tuh coba memahami apa yang dimau reseller, apa yang terjadi sama reseller, kemana dia belanja, apa yang dia lakukan, seperti itu. Kita coba memahami gitu Pak. Jadi itu yang kita lakuin sekarang. Direct selling ada, itu salah satu channel juga karena selain online mereka juga pengen nyobain langsung atau pengen konsultasi langsung kayak gitu. Tapi intinya atau belajar jualan dia bisa konsultasi. Intinya gini Pak, dunia ini kan udah dibilang berkali-kali di YouTube atau di mana-mana bergeraknya eksponensial gitu loh. Jadi harusnya kita juga bergerak eksponensial, di mana kita saat ngelihat perubahan kita juga harus berubah gitu. Jadi ya itu intinya sih bertahan, gimana caranya bertahan hidup gitu kan, bagaimana caranya kita tetap eksis. Nah itu yang mungkin strategi-strategi itu yang coba kita terapkan sekarang supaya kita bisa berkembang. Mungkin kalau nggak salah ya, itu visi kita juga sih, visi kita untuk mau jadi pabrik, intinya itu. Terus yang kedua kita juga bicara tentang target market, yaitu reseller ini, dan memang kualitasnya juga kita pengen kualitas pabrik gitu ya Pak. Marketing channelnya, jadi kita punya ada 3. Pertama itu kita punya jaringan yang kita sebut stokis di sekitar 22 titik. Itu tersebar dari Sumatera, Jawa, Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten ya. Lalu ada Jawa Tengah dan Yogyakarta dan Jawa Timur serta Bali gitu. Sementara memang sampai situ. Sebenarnya permintaan sudah sampai Papua Pak. Cuman memang masih berkendala dan memang on progress, kita coba support dari sisi mana gitu. Jadi permintaan sudah cukup banyak. Dan itulah makanya kita harus ada learning lagi gimana caranya supaya yang di Papua bisa nyobain dimsum kita
gitu Pak. Makassar Dari dan sisi itu yang pengirimannya, stokis. dari sisi Ya. ketahanan produknya. Ya, lalu yang kedua adalah marketplace. Marketplace sendiri kita baru ada Shopee dan Tokopedia, Lazada. Mungkin ya sementara masih itu sih. Jadi beberapa stokis kami juga menerapkan cara yang sama, menggunakan online, dan ada juga offline atau reseller langsung gitu, yang biasa langsung datang ke sini. Basicnya adalah dimsum Pak, adonannya ayam, kita pakai ayam, kita jaga kualitasnya di 97%. Dimsum kita 93% sorry, itu dari ayam, jadi kualitas kita insya Allah premium gitu kan. Nah kita bikin beberapa varian yang membedakan mungkin kulitnya tergantung kesukaan konsumen. Jadi ada, kalau pertama dimsum siomay itu pakai kulit pangsit, lalu ada dimsum mix dengan topping berbagai macam, lalu ada juga dimsum nori, lalu ada gohyong atau lumpia kulit tahu biasanya, lalu dikenalnya, terus ada juga dimsum rawit, terus ada ekado, lalu sekarang kita lagi development ke hakau dan varian-varian lain. Nah selain dimsum, kita juga punya produk tahu bakso, ada tahu baksonya juga dengan varian-varian, lalu ada kebab dengan berbagai varian, lalu apa lagi ya, wonton atau masih perdimsaman itu pangsit kuah Pak. Nah itu, lalu juga mungkin akan ke minuman lagi kali ya nanti nextnya gitu. Jadi intinya memang mencoba memenuhi kebutuhan konsumen gitulah dengan basic yang kita punya. Yang membedakan dimsum, pabrik dimsum itu dengan yang lain, yang pertama kita bikin dengan sungguh-sungguh Pak. Yang kedua dari rasanya juga insya Allah kita jaga, dan ada standar ya Pak. Kalau di online itu banyak yang komentar gini, saya udah beli 10 kali ini rasanya tidak berubah sekalipun dan tetap enak gitu. Jadi standarnya tuh ada gitu, jadi bukan yang hari ini beda besok beda lagi, karena kita semuanya ditimbang. Terus dari sisi Penjualan atau apa? Dari sisi Produksi. ya rasa, kalau yang udah coba alhamdulillah sejauh ini responnya positif, dan di online itu dari hampir 10.000 review itu 93%-nya lebih itu udah kasih bintang 5. Jadi hanya 7% yang bintang 4 ke bawah. Jadi dari situ mungkin bisa mewakili kalau dari sisi rasa. Itu dari, ya itu juga benar Pak. Terus udah gitu, selain itu kita adalah UMKM atau startup yang pengen jadi gede gitu. Jadi kita bukan dimsum yang biasa, maksudnya kita mencoba mengatur sistem produksi, sistem penjualan, manajemen dengan manajemen profesional, ibaratnya kayak gitulah Pak. Jadi bukan dimsum rumahan biasa. Dimsum kita adalah dimsum yang dibuat dengan kualitas yang dijaga dan proses yang dikontrol, serta pemasaran yang kita ini kan dengan apa sih namanya, dengan baik gitu. Gitulah ibaratnya yang mau kita tonjolkan. Alhamdulillah Pak, kalau saya sih ditanya perjalanan, ya saya nikmatin setiap prosesnya itu. Jadi kadang kendala itu pasti ada terus. Kendala itu pasti ada, dan yang penting kan gimana caranya kita menyelesaikan kendala-kendala itu dengan baik gitu. Dan ya namanya bisnis ya pasti ada tantangannya. Dan itu tergantung gimana caranya kita menghadapi tantangan itu juga gitu. Dan memang harus kita selalu hadapi gitu. Jadi mungkin sekaliber perusahaan-perusahaan besar juga banyak kendalanya gitu.
makin besar kita, itu akan semakin banyak juga kendala yang kita hadapi. Itu udah pasti. Cuma ya kita jalanin aja dengan jadi kalau kendala ini mungkin lebih detailnya Bunda. Oke, jadi gini Pak, dengan visi yang tadi kita omongin terus gitu kan, nggak semuanya satu visi di dalam gitu. Jadi saat kita pengen membesarkan itu kan kita harus membuat semuanya, tenaga, energi, sumber daya itu harus satu arah semua. Nah itu tantangan yang paling sulit. Jadi misalnya saya kasih contoh saat karyawan yang udah maksudnya motivasinya menurun, lalu misalnya ya Pak, itu dialami juga pastinya. Terus udah gitu penjualan yang menurun, lalu berbagai macam kendala sih. Dan itu kayak sekarang tuh kayak roller coaster gitu loh saya ngerasanya. Jadi nggak ada kestabilan. Ya, memang kita nggak menciptakan kestabilan, tapi intinya kita lakukan yang terbaik, intinya gitu. Jadi waktu bulan-bulan lalu tuh sempat ada masalah seperti itu ya misalnya. Nah itu yang kadang tuh kayaknya kita sebagai owner mungkin ngerasa capek gitu, bisa nggak sih gitu untuk menjalankan misi ini, bisa nggak kita gitu loh, bisa nggak kita ajak teman-teman ini dengan dukungan teman-teman ini dengan sumber daya yang kita punya untuk menjadikan pabrik dimsum gitu loh. Nah ini yang PR paling besar sebenarnya yang sedang kita coba cari solusinya gitu Pak. Itu yang kalau jujur itu yang saya rasakan. Kalau sekarang pabrik dimsum produksinya antara 25.000 sampai 30.000 sehari. Dan insya Allah kita mau Ramadan ini kita lagi progres ke 50.000 sehari produksi kita. Dan buat mencapai angka segitu ya kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan kalau saya pakai analoginya gini, saya juga belum pernah memimpin usaha yang jualan dimsum sampai 50.000. Jadi kita harus terus belajar terus menerus dan meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan skill kita, dan itu kita terapkan di semua lini pabrik dimsum saat ini. Dalam pengembangan usaha udah pasti kita harus meningkatkan terus skill kita. Yang kedua, kita harus mempunyai tekad yang bulat, kita harus fokus sama tujuan kita apa, karena akan banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam menjalankannya untuk mencapai tujuan kita tadi. Tapi kita terus harus tetap fokus. Mungkin bisa jadi kita mundur selangkah dulu atau bergerak ke samping, tapi jangan berhenti gitu. Kita harus terus maju untuk mencapai tujuan kita. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu juga bahwa untuk apa sih kita usaha ini, kita harus ini jadi alat buat kita untuk berbagi dengan orang lain. Baik dari sisi membuka lapangan pekerjaan, bisa juga atau memberikan bantuan-bantuan kepada orang lain yang bisa dalam kapasitas kita gitu. Setiap orang kan beda-beda ya. Jadi awalnya harus dengan tujuan mulia, visi mulia apa sih yang mau kita capai gitu Pak. Nah itu pertama yang buat, kalau menurut saya itu adalah penyemangat atau motivasi atau yang bisa membuat kita bergerak ke arah situ. Yang kedua, pastinya harus kerja keras, karena Allah aja nggak akan mungkin nolong hambanya yang nggak berusaha gitu. Kita harus berusaha, harus bekerja keras, harus mau bergerak itu. Yang kedua, yang pasti harus berdoa, karena tidak ada yang terjadi di dunia ini selain atas izin Allah gitu kan. Jadi ya harus berusaha, berdoa, sambil ya menerima semua yang terjadi itu dengan ikhlas. Jadi saat kita turun, saat kita lemah, saat kita susah, kita balik lagi, karena keikhlasan itu kita berusaha lagi, intinya gitu. Jadi berputar aja terus, sehingga insya Allah apa yang kita capai, dan kita juga masih berusaha ya, maksudnya visi mulia ini bisa tercapai kayak gitu Pak. Intinya sih kalau yang saya pelajari sekarang kayak gitu.